Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah belajar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem bersama linear dua variabel. Bagaimana pembahasannya? Simak ya, sahabat rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang video saya sebelumnya, yaitu membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama, untuk pengetahuan kita akan menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah konseptual. Untuk keterampilan, kita akan menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, kita akan memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konsep prosedural berdasarkan rasa ingin tahu. Yang kedua, kita akan mengolah, menalar, dan menyajikan pengembangan daripada materi SPLDP secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sekedar mengingatkan pada video saya sebelumnya, bentuk umum daripada SPLDP itu adalah AX tambah BY sama dengan C, ya. Nah, di mana A ini adalah koefisien dan X adalah variabel, B koefisien, Y variabel, dan C adalah konstan. Nah, pada video sebelumnya saya menerangkan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode gabungan, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Sekedar mengingatkan kembali, kalau mengeliminasi berarti kita akan menghilangkan variabel, dan ketika kita mensubstitusi berarti kita menggantikan variabel itu. Nah, contoh daripada soal SPLDP dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang mungkin sering kita temui, tapi kita tidak menyangka kalau sebenarnya itu adalah materi tentang SPLDP yang kita pelajari pada kali ini. Contoh yang akan saya buat pada kali ini adalah contoh tentang seorang tukang parkir. Nah, pasti Anda semua tahu ya, tukang parkir yang ada di swalayan ataupun ada di mall. Mereka itu akan memarkir biasanya mobil dan motor, ya. Nah, itu salah satu contoh daripada penerapan SPLDP dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi pada kali ini saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Perhatikan, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Jadi ketika dia memarkir 3 buah mobil dan 5 buah motor, ia akan mendapatkan uang sebesar 17.000. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat 18.000. Nah, ketika dia memarkirkan 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, berapa banyak uang parkir yang ia peroleh? Nah, Anda semua pasti tidak menyangka kan, hal seperti ini adalah contoh SPLDP dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Simak videonya. Yang pertama, kita harus memisalkan X itu dengan banyaknya mobil dan Y itu dengan banyaknya motor, ya. Jadi variabel X itu kita misalkan mobil dan variabel Y itu kita misalkan dengan banyaknya motor. Kemudian dari soal cerita seperti itu bisa kita buat bentuk SPLDP-nya. Seperti apa? Nah, ini adalah bentuk SPLDP-nya. Jadi ada 2 persamaan. Yang pertama adalah 3X tambah 5Y sama dengan 17.000. Kenapa? Karena ketika dia memarkir 3 mobil dan 5 motor, ia mendapatkan uang 17.000. Kemudian yang kedua, SPLDP-nya adalah 4X tambah 2Y sama dengan 18.000. Kenapa? Karena
ketika dia memarkir 4 mobil dan 2 motor, ia mendapatkan uang Rp18.000. Nah, itu bentuk SPLDP-nya. Jadi kalau kita sudah menentukan bentuk SPLDP-nya, kita bisa menyelesaikannya sama seperti penyelesaian di video saya sebelumnya. Ya, kita mengeliminasi dan kita akan mensubstitusi. Nah, 3X tambah 5Y sama dengan 17.000 itu kita misalkan dengan persamaan 1, dan 4X tambah 2Y sama dengan 18.000 itu kita misalkan dengan persamaan 2. Nah, yang kita eliminasi adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, 3X tambah 5Y sama dengan 17.000. Persamaan 2, 4X tambah 2Y sama dengan 18.000. Nah, yang akan kita eliminasi kali ini adalah variabel X, ya. Nah, kita perhatikan angka di depan variabel X, ada angka 3, ada angka 4. Berarti kalau 3 dia dikalikan dengan 4, ya, dan 4 kita kalikan dengan 3. Nah, seperti video sebelumnya, ya. Berarti 3 di sini kita kalikan untuk yang di bagian persamaan 2, dan 4 yang di sini kita kalikan untuk persamaan 1. Nah, kita kalikan semuanya. 4 kali 3X itu 12X, 4 kali 5Y itu 20Y, 4 kali 17.000 itu adalah 68.000. Kemudian 3 kita kalikan 4X itu adalah 12X, 3 kita kalikan 2Y itu adalah 6Y, dan 3 kita kalikan 18.000 itu hasilnya adalah 54.000. Nah, yang akan kita eliminasi adalah X, berarti X-nya harus hilang. Berarti tanda di sana adalah tanda pengurangan, ya. 12X dikurang 12X itu 0, 20Y dikurang 6Y itu adalah 14Y, 68.000 dikurang 54.000 itu hasilnya adalah 14.000. Berarti 14Y sama dengan 14.000. Y sama dengan 14.000 dibagi 14, hasilnya adalah 1.000. Nah, artinya apa? Artinya dia memarkir satu buah motor itu harganya adalah Rp1.000, ya, karena Y adalah variabel tadi untuk motor. Kemudian berikutnya kita substitusi Y sama dengan 1.000 ke persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 17.000. Nah, 3X tambah 5Y sama dengan 17.000. Kemudian kita gantikan atau kita substitusi nilai Y sama dengan 1.000 menjadi 3X tambah 5 kali 1.000 sama dengan 17.000. Kemudian 3X ditambah 5 kali 1.000 itu 5.000 sama dengan 17.000. 3X sama dengan 17.000 dikurang 5.000. 3X sama dengan 12.000, dan X sama dengan 12.000 kita bagi 3, hasilnya adalah 4.000. Nah, artinya apa? Satu buah mobil ia parkirkan dengan tarif Rp4.000. Nah, kita telah mendapatkan nilai X itu 4.000 dan nilai Y itu adalah 1.000. Nah, sekarang seperti kita kembalikan ke pertanyaan tadi, bagaimana berapakah uang yang ia dapat ketika dia memarkir 20 mobil dan 30 motor. Nah, berarti bentuknya adalah 20X ditambah 30Y. Nah, kita substitusi nilai X-nya, berarti 20 kita kalikan 4.000, kemudian 30 kita kalikan dengan 1.000, didapat 80.000 ditambah 30.000 sama dengan 110.000, ya. Nah, artinya apa? Jadi, uang yang diperoleh oleh tukang parkir ketika dia memarkirkan 20 mobil dan 30 motor adalah Rp110.000. Ya. Nah, mudah-mudahan Ananda dapat memahami penyampaian saya kali ini, ya. Nah, Ananda juga bisa nanti membuat soal cerita tentang kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP,
ya, seperti contoh yang saya berikan tadi. Siswa hebat, guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.